Di Nagan Raya Aceh yang membunuh anak kandungnya sendiri pada Jumat lalu dites kejiwaan di Rumah Sakit Zaitun, Melabo, Aceh Barat. Inilah Lilis, warga desa Purwodadi, Kuala Pesisir, Nagan Raya Aceh, pelaku pembunuhan terhadap anak kandungnya sendiri. Dengan pengawalan polisi dari Polres Nagan Raya, pelaku terlihat tenang saat digiring petugas ke Rumah Sakit Zaitun, Melabo. Raut wajahnya baru berubah sedih saat ditanya petugas medis yang memeriksa kejiwaannya. Pelaku sempat menangis di hadapan petugas medis dan menyesali perbuatannya. Menurut Lilis, dirinya tak sadar saat melakukan perbuatan keji tersebut. Ia tega membunuh anak keduanya karena suaminya tidak pulang-pulang dan tidak menafkahi ia dan anaknya. Jengkel sama suamiku orangnya kan suka kali bohong tuh, judi buat dia. Terus si anak kan nanyain ayahnya mana, aku kan ayahnya tinggal bilang aja bawa buat sawit kan itu, nanti pulang. Ini anaknya sampai nanyain sampai ibu pantai kadu makan apa kasih tega nih. Untuk sementara Lilis dirawat di Rumah Sakit Jiwa Zaitun Cut Nyadin sambil menunggu hasil pemeriksaan tim medis. Dari Kabupaten Aceh Barat, Haidir Azhar, TV One mengabarkan. Dan pemirsa, kami akan memperbarui sejumlah kabar yang terjadi di Medan dan sekitarnya. Kami ajak Anda bergabung dengan Biro Medan, ada rekan Wanasari. Wanasari, informasi terbaru apa yang bisa pemirsa saksikan dari Anda? Baik, Winnie dan pemirsa, kami awali kabar dari Indonesia bagian Barat dari Kabupaten Langkat. Ini terkait dengan penyerobotan lahan. Ratusan warga Pematang Jaya di Kabupaten Langkat, Sumatera berunjuk rasa di kantor bupati setempat. Mereka menuntut pengembalian tanah mereka yang diserobot perusahaan perkebunan swasta. Dengan membawa spanduk dan poster, ratusan warga Kecamatan Pematang Jaya, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara berunjuk rasa di depan kantor Bupati Langkat. Masa yang terdiri dari kaum petani ini menuntut pengembalian hak tanah mereka seluas 250 hektar yang diduga diambil secara sepihak oleh PT Sulaiman Saleh. Menurut para petani, tanah yang dikuasai oleh PT Sulaiman Saleh merupakan tanah ulayat adat warga yang diwariskan sejak dahulu oleh orang tua mereka. Tanah tersebut memiliki surat penyerahan dari Sultan Langkat. Anehnya, menurut warga, Badan Pertanahan Kabupaten Langkat justru mengeluarkan sertifikat atas hak tanah tersebut kepada PT Sulaiman Saleh. Dari Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, kami beralih ke Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Ini terkait dengan seorang ibu muda yang nekat membobol rumah tetangganya demi membiayai kedua anaknya. Tika Santika Dewi, seorang ibu muda ini di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, nekat mencuri uang dan kalung emas. Bermodalkan sebuah tang, ibu dua anak ini membobol rumah warga dan mengambil sejumlah uang dan perhiasan milik korban. Tersangka yang memiliki dua orang anak kecil ini membobol rumah milik Fadilawati di Jalan Mayor Ruslan, Kecamatan Lahat. Tersangka mencongkel jendela samping rumah korban dengan menggunakan sebuah tang. Setelah berhasil masuk, tersangka mengacak isi rumah korban dan mengambil uang tunai serta barang berharga lainnya. Kepada polisi, Tika Santika Dewi mengakui perbuatannya. Dirinya terpaksa mencuri dan membobol rumah untuk membiayai uang sekolah anak pertamanya yang masih duduk di bangku taman kanak-kanak. Sementara sisa hasil curiannya akan digunakan tersangka untuk kebutuhan anak keduanya yang masih berusia 1 bulan. Dan dari Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, kita beralih ke Jambi. Ini terkait dengan penambangan di kawasan hutan lindung. Karena tidak memiliki izin penambangan dan sudah mengganggu daerah hutan lindung, kawasan tambang emas yang berada di Pemenang, Bukit 30, Merangin, Jambi akhirnya digerebek petugas.
Puluhan personel kepolisian yang bergerak sejak pagi mengepung kawasan yang dilindungi negara tersebut. Namun sayang, walaupun persiapan sudah dilakukan maksimal, namun penggerebekan tersebut tidak membuahkan hasil. Saat petugas tiba di lokasi dan sudah melakukan pengepungan, petugas tidak menemukan satupun pekerja tambang emas yang berada di lokasi. Padahal kesehariannya di tempat tersebut ada ratusan pekerja yang melakukan aksi penambangan emas liar. Petugas hanya menemukan satu alat berat, kamp pekerja yang sudah kosong dan puluhan jirigen solar di lokasi. Kuat dugaan penggerebekan ini sudah bocor terlebih dahulu sehingga saat petugas datang, para pekerja tambang emas ilegal tersebut sudah lebih dahulu melarikan diri. Guna mencegah aksi penambangan kembali berlangsung, semua alat tambang emas yang ditemukan petugas akhirnya dilakukan penyitaan dan pembakaran. Ya, itu dia Winnie, sejumlah kabar dari Indonesia bagian Barat. Selanjutnya saya kembalikan kepada Anda di studio. Iya, baik. Cukup penting kabar-kabar dari Pulau Sumatera. Terima kasih Wanasari sudah menyampaikannya kepada pemirsa di seluruh Indonesia. Kabar Indonesia pemirsa masih akan sudah kembali dengan kabar-kabar menarik lainnya. Tetaplah Anda bersama kami. Hidup itu penuh pilihan. Kunjungi my.xl.co.id dan buat paketnya sesuai keinginanmu. Di XL sekarang bisa. Kenalin nih, Indomie rasa soto spesial. Kuahnya kental, koyanya gurih. Spesial banget. Indomie rasa soto spesial, jagonya soto. Nikmati perpaduan kopi premium pilihan, susu full cream dan creamer dalam Cafela Latte. Enjoy the real coffee latte. Chill, Cafela dulu. Biasanya, semakin besar sebuah keluarga, semakin baik. Namun, bagaimana Anda bisa memastikan mereka semua benar-benar terlindungi? Di AXA, kami memiliki solusi untuk perlindungan kesehatan keluarga. Anda dapat lindungi seluruh anggota keluarga, termasuk kakek nenek. AXA hadir melindungi keluarga Anda di saat mereka membutuhkan perawatan medis. Ingat sehat, ingat AXA. Breakfast Wrap hanya di McDonald's. Baru Breakfast Wrap hanya di McDonald's. Baru Breakfast Wrap hanya di McDonald's. Inilah program yang selalu ditunggu pemirsa di tanah air, mengurai carut-marut penegakan hukum hingga membongkar hal-hal yang dianggap tabu, dikemas interaktif, kritis dan profesional. Keadilan harus ditegakkan walau langit akan runtuh. Indonesia Lawyers Club. TV One memang beda. Didukung oleh Pemirsa, ratusan massa berunjuk rasa di gedung DPRD DKI Jakarta untuk menolak Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Kabar selengkapnya akan disampaikan Randy Wicaksana terkait dengan apa yang menjadi penyampaian tentunya daripada aksi tersebut. Randy. Ya pemirsa, lengserkan Gubernur DKI Jakarta Ahok, itulah yang kerap diucapkan dan dapat Anda dengar ketika Anda melintasi Jalan Kebon Sirih di DPRD Jakarta oleh sekitar 300 demonstran yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Jakarta atau GMJ. Mereka telah berkumpul